wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Mr. Fitras di video pembelajaran matematika. Baik, pada kali ini Mr. Fitras akan menyampaikan beberapa tips tentang penjumlahan bilangan bulat apabila bilangan bulat tersebut ada yang bertanda negatif. Yang pertama, hasilnya akan positif jika bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatif. Yang kedua, hasilnya akan bertanda negatif jika bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positifnya. Ya, contohnya bagaimana, Mister? Kok kayaknya agak sulit? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, ya, soal pertama, misalkan negatif 3 ditambah 5. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih besar? Angka di negatif 5 atau angka di positif? Angka di negatif 3 atau angka di positif 5? Ya, pasti yang lebih besar angka positif 5. Hasilnya bisa dipastikan positif. Ya, sama dengan pasti hasilnya positif. Tetapi kalau kebalikannya, misalkan soal nomor 2, Mister punya soal negatif 7 ditambah 2, maka hasilnya pasti apa? Pasti negatif. Kenapa bisa negatif? Karena angka negatifnya 7 lebih besar dari angka positifnya 2, pasti hasilnya negatif. Nah, yang pertama berarti kira-kira positif berapa ya angkanya? Negatif 3 ditambah 5? Ya, positif 2. Nah, jika positif 2, tidak perlu kalian tuliskan simbol positif di depannya. Cukup angka 2, karena angka 2 sudah mencakup makna atau arti positif. Tetapi kalau negatif, harus kalian tuliskan 7 dengan 2. Kira-kira negatif berapa ya? Tinggal kalian kurangi saja. 7 dikurang 2, maka pasti hasilnya negatif 5. Kalau untuk negatif bisa ulangi kembali, harus ditulis. Tapi kalau untuk positif tidak perlu ditulis. Nah, itulah maksud dari kalimat yang tadi Mister sampaikan. Oke, berikutnya adalah formula atau rumus jika dua tanda bertemu. Apakah itu tanda positif dengan positif, ataukah positif dengan negatif, ataukah negatif dengan positif, atau negatif dengan negatif? Kita mulai dari yang pertama. Jika positif bertemu positif, maka menjadi positif. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua, jika positif atau tanda positif bertemu tanda negatif, maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Yang ketiga, formula yang ketiga, jika tanda negatif bertemu positif, maka tandanya apa? Ya, tandanya negatif. Nah, formula yang terakhir, yang keempat, jika tanda negatif atau simbol negatif bertemu simbol negatif, maka hasilnya positif. Nah, formula ini kalian harus baca berulang-ulang, lihat berulang-ulang agar tertanam di pikiran kalian semua. Yang pertama kita ulangi ya. Jika tanda positif bertemu tanda positif, maka hasilnya tanda positif. Yang kedua, jika tanda positif bertemu tanda negatif, maka hasilnya negatif.
Yang ketiga, jika tanda negatif bertemu tanda positif, maka hasilnya tanda negatif. Nah, yang keempat, jika tanda negatif bertemu tanda negatif, maka hasilnya positif. Nah, keempat formula ini atau rumus ini kalian harus ingat-ingat betul. Kenapa? Karena nanti sangat bermanfaat sekali untuk soal-soal yang lebih rumit dari soal-soal sebelum yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, maksud dari tanda-tanda yang bisa berikan. Oke, kita untuk pengaplikasiannya kita masuk ke contoh-contoh soal berikut. Oke, baik, kita ke contoh soal dari formula-formula yang tadi Mister sudah berikan. Ya, coba kalian perhatikan pada halaman 19 di Ayo Berlatih 1.6. Kalian lihat soal nomor 1, yaitu positif 4 ditambah 7. Positif 4 ditambah 7. Sebenarnya pada soal nomor A, positif 4 atau biasa ditulis 4 ditambah 7. Nah, sebenarnya di depan angka 7 ada simbol positif. Tetapi kenapa tidak ada simbol positifnya ya? Oh, karena tadi sudah bisa sampaikan, jika angka tersebut tanpa tanda di depannya, maka maksudnya adalah positif. Jadi sebenarnya di depan angka 7 ini ada positifnya, tapi tidak perlu ditulis. Maka seolah-olah seperti ini. Positif 4 ditambah positif 7. Nah, awalnya seperti ini, tetapi diringkas menjadi 4 ditambah 7. Inilah yang formula pertama yang tadi bisa sampaikan. Ketika positif bertemu positif, maka cukup ditulis positif 4 ditambah 7. Pasti kalian sudah bisa menjawabnya. Berapa? Ya, 11. Berikutnya kita ke soal yang huruf B. Soal huruf B ada positif 8 ditambah negatif 5. Positif 8 ditambah negatif 5 sama dengan, nah, soal awalnya itu di depan angka 8 ada tanda positif. Tetapi di buku kalian kenapa tidak ada tanda positifnya? Ya, karena angka 8 di sini sudah bermakna positif, maka tidak perlu ditulis simbol positif di depannya. Maka kalian sudah bisa baca di sini adalah positif 8 ditambah negatif 5. Nah, ini pakai rumus yang mana? Positif bertemu negatif? Ya, rumus yang kedua. Kalau dipakai rumus yang kedua, jika positif bertemu negatif, maka tandanya berubah menjadi negatif. Maka di sebelah kanannya 8 dikurang 5. Karena tanda positif bertemu dengan tanda negatif sesuai dengan formula yang kedua, berubah menjadi negatif. Kalau 8 kurang 5, kalian bisa menjawabnya? Pasti bisa. Sama dengan berapa 8 dikurang 5? Ya, 3. 3 di sini bermakna positif. Makanya tidak perlu ditulis simbol positif di depannya. Itu untuk soal huruf B. Bagaimana soal huruf C? Nah, kalian tentunya pasti sudah bisa menjawabnya dong. Negatif 9 ditambah 6. Karena tadi di pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajari itu. Kalian bisa menjawabnya sendiri, boleh dengan garis bilangan atau dengan huruf seperti yang di belakang kalian. Berikutnya juga negatif 10 ditambah 7, negatif 4 ditambah negatif 5. Silakan kalian kerjakan buku kalian tersebut dengan menggunakan garis bilangan.
Sedangkan di bagian bawahnya di soal nomor 2 ada huruf A sampai F. Silakan kalian kerjakan, boleh menggunakan garis bilangan, boleh juga tidak, cukup dengan rumus yang sudah bisa sampaikan pada pertemuan sebelumnya maupun pertemuan kali ini. Setelah itu, agar kalian lebih paham lagi, agar kalian lebih mengerti lagi bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat, maka silakan kalian kerjakan pada halaman 21 bagian atas. Agar apa? Agar semakin banyak berlatih, semakin kalian bisa dan lancar mengerjakan soal-soal matematika. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari Mr. Mitras. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kalian dapat memahami bagaimana cara